Apakah memang seyogyanya itu pemerintah itu tidak cawe-cawe dalam hal ini? Nah sekarang gini Pak, sedangkan pemerintahnya sudah bagian dari itu, bagian terkena doktrinisasi. Coba kalau yang menjadi pemerintah itu orang-orang terbangkitkan, mungkin ceritanya Mas lain. Dinus, suatu saat mungkin di masa depan bahwa agama itu tidak lagi diminati. Untuk memahami, entah itu di dalam diri, entah di luar diri kita, kemampuan manusia untuk memahami sesuatu. Nah, dengan memahami sesuatu itu kita akan mendapatkan yang namanya pengetahuan. Gitu. Dari pengetahuan ini akan membawa kita pada yang namanya kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan. Ya, saya tertarik ini poin yang barusan ini tentang masalah agama yang di KTP itu. Setahu saya memang banyak negara itu yang tidak mengisi korum agama di situ. Hanya mungkin Indonesia dan beberapa negara yang sangat sedikit sekali yang mengisi di situ. Karena ketika ngomong agama itu sebenarnya bukan urusan negara di situ, tapi urusan individu. Kantong pribadi. Urusan manusia dengan Tuhannya masing-masing. Kalau dikaitkan dengan hal itu, menurut Mas Tinus, apakah memang seyogyanya itu pemerintah itu tidak cawe-cawe dalam hal ini? Nah sekarang gini Pak, sedangkan pemerintahnya sudah bagian dari itu, bagian terkena doktrinisasi. Coba kalau yang menjadi pemerintah itu orang-orang terbangkitkan, mungkin ceritanya lain Pak. Berarti orang-orang Misalnya, pejabatnya itu masih tetap misalnya pemerintah itu semuanya seperti masih masih gimana? tertidur ya berarti ya pemerintahnya ya. Iya. Misalkan semua pemerintah ini tipikalnya seperti Kang Deddy Mulyadi, tak kira keadaan negara ini nggak seburuk ini. Ya kan? Padahal Kang Deddy Mulyadi itu salah satu penghayat, penganut Sunda Wiwitan, yang memang di daerah Jawa Barat itu juga banyak yang menentang, terutama dari tokoh-tokoh agama, yang konon katanya kalau dipimpin seorang Deddy Mulyadi, itu nanti akan menjadi ateis, musyrik, dan sebagainya gitu. Menurut mereka, Iya. Kan gini, bukan agama yang menjadikan orang mengenal Tuhan, tetapi kesadaran manusia. Dan kesadaran itu tidak butuh agama. Agama itu kan sebagai dasar untuk memahami dasar-dasar pengetahuan tentang hidup. Selebihnya itu kan kembali pada pengembangan diri. Gitu. Sekarang gini, kuncinya kan di kesadaran. Lah, proses-proses menuju kesadaran itu kan perlunya relaksasi. Relaksasi butuh ketenangan. Relaksasi, setelah relaksasi kita butuh mencapai pada titik kenyamanan. Setelah kita mencapai titik kenyamanan, kita mencapai titik ketenangan. Gitu. Ketenangan jantung. Terus ketenangan mencapai titik keseimbangan yang di otak kecil. Terus dari ketenangan, keselarasan ini ke otak kecil, keseimbangan, baru ke mencapai kebeningan. Kebeningan mencapai ya namanya kefokusan. Kefokusan kan awas podo, awas, ya kan? Analistiknya, analisanya. Nah, dari kefokusan ini baru mencapai kesadaran. Kan gitu. Nah, untuk mencapai kesadaran kan berarti butuh hening. Kita harus butuh yang namanya bersinergi dengan alam semesta di dalam keheningan kita. Kita melatih secara energi, mengontrol segala vibrasi yang kita miliki, mengontrol sifat emosi yang ada di dalam diri kita, mengontrol sifat nafsu, sifat ego, mengontrol sifat rasa kepemilikan yang disimbolkan empat sifat hewani tadi. Maka kita akan mencapai tingkat kesadaran. Gitu. Malah zaman dahulu mbah-mbah kita bagaimana orang KBT yang semua, tapi mereka bisa hidup dengan selaras, tidak saling berbenturan, tidak saling meributkan benar dan salah, karena benar dan salah ketika tidak memiliki keluhuran ya sama saja. Hidup ini bukan tentang benar atau salah, tetapi kita bisa nggak hidup dengan mulia. Kita bisa memahami perasaan orang lain enggak? Kita bisa memahami alam semesta ini enggak?
Lah itulah kita kesadaran aja untuk diri kita aja nggak ada, bagaimana kita untuk membenarkan orang lain dengan jalur kepercayaan. Nah, ini kesadaran. Ini kan saya membahas tentang sifatnya netral. Saya tidak mendukung agama apapun, kepercayaan apapun. Tetapi lebih kepada yang namanya hukum kesemestaan. Hukum keseimbangan, hukum keselarasan. Semesta itu butuh perhatian manusia dengan gejolak bencana ini seharusnya membuat kita tuh eling. Malah sekarang bencana menjadi tontonan, diviralkan, bukan menjadi sesuatu hal yang mengingat kita. Ya kan? Nah, itu kan manusia itu tadi. Jadi kadang-kadang kita hanya bisa memandang dengan tersenyum kan gitu kan. Tek koyo ngono. Ngono ya ngono ning aja ngono. Kalau orang Jawa bilang begitu. Iya. Ya. Makanya kan kita tidak bisa mengatur kehidupan orang lain selain kita diri membangun diri kita. Kuasai diri sebelum kita mengontrol orang lain. Iya kan? Sedangkan kita mengontrol orang, sedangkan kita nggak mau mengontrol diri kita sendiri. Nah kan itu kan artinya ya namanya nggak tahu diri. Kurang tahu diri. Maka disebut kita harus bisa memahami diri kita yang sejati. Nah, untuk memahami diri kita sejati itu kan sebenarnya kita manifestasi Tuhan. Nah, untuk memahami itu kan berarti kan perlu laku ya namanya kan hening. Hening, diam, merenung, hening. Ya kan? Itu kan perlu proses dan kita membiasakan itu. Nah, sekarang pikirannya liar. Yang dipikirkan angan-angan terus. Ya nggak nyampe. Kesadarannya ya tipis kan gitu, karena untuk mencapai itu kan ya zaman sekarang kan sangat minim sekali. Maka beruntunglah bagi para muda-mudi sekarang gini, di TikTok atau mungkin di YouTube, udah segala bentuk sosial media, anak muda-mudi sudah pada berpenampilan Jowo gitu, pada pegang dupa, pada suka di tempat-tempat yang berbau lampau. Nah itu kan artinya mereka dikembalikan ini. Nah ini kan campur tangan para dewa sebenarnya kan. Para dewa ini kan melalui leluhur kita. Ya kan dewa mengutus leluhurnya untuk menjamah para cucunya. Dan akhirnya dibimbing secara alam bawah sadar, masuk ke alam bawah sadar hingga pada tingkat atas sadar. Gitu. Dari atas sadar ini akhirnya mereka pada memahami, oh ternyata ini tuh. Maka banyak kejadian orang yang terbangkitkan, ini fakta loh ya. Banyak orang yang terbangkitkan pada lari dari kepercayaannya dan kembali pada sifat yang universal. Itu fakta. Dan itu terjadi. Karena nggak bisa dipungkiri. Gitu loh. Dan misalkan ada KTP dikosongi karena merasa lelah dengan keberadaan kepercayaan tidak bisa menjadikan baik. Karena mereka pada merasa lelah. Kok aku begini, kok nggak pernah menemukan kebenaran. Makanya orang ini pada bingung mencari kebenaran yang sebenarnya. Jadi urip apa toh? Jadi urip kepiye toh? Tujuannya hidup itu apa toh? Orang pada mencari kebenaran yang sejati. Karena merasa lelah ketika dia mengikuti jalur kepercayaan, nggak nyampe pada yang tujuan hidup sebenarnya. Urip sejati ini urip. Dan gitu. Ada kalimat yang saya garis bawahi, poin dari yang barusan Mas Linus jelaskan itu, bahwa kesadaran itu tidak membutuhkan agama. Nah ini menarik. Jadi apakah menurut Mas Linus suatu saat mungkin di masa depan bahwa agama itu tidak lagi diminati? Iya, karena pada kenyataannya seperti itu. Nah kan ini sudah berjalan juga. Baru berapa persen kan gitu kan. Nah ini kan persenannya semakin meningkat nanti kan. Gitu. Intensitasnya juga semakin tinggi.
untuk kembali pada yang namanya apa ya, kapitayan orang Jawa. Bahkan gini, jadi kepercayaan itu hanya yang namanya kapitayan itu kan, kepercayaan itu kalau bahasa Jawanya kapitayan. Bahkan juga kita sebagai orang Jawa jangan menutup diri pengetahuan sesuatu yang di luar Jawa, tetapi kita harus bisa menyaring bahwa segala sesuatunya juga kita perlu ada apa yang namanya informasi dari luar, kan gitu kan. Jadi ora kudu Jawa, kita universal. Ya saya juga Jawa juga tak komplain kan gitu loh, karena kan ada juga Jawa yang sifatnya Jawa apa namanya, Jawa sentris. Iya. terlalu Jawanis kan, itu akhirnya menutup diri untuk bisa menerima Betul itu. pengetahuan dari luar Jawa. Ada juga beberapa paguyuban aliran ke Jawa. Jawa itu yang memang agak ekstrim juga banyak memang. Jawa ekstrim. Jadi tidak Hamemayu Hayuning Bawono lagi, tidak universal. Nah, kembali ke masalah kesadaran tadi. Mas Dinus kan barusan bilang bahwa kesadaran agama itu tidak membutuhkan agama. Kalau misalnya kita memperdalam lagi bahwa kesadaran itu tidak membutuhkan agama, bagaimana misalnya nanti itu tanpa agama, kan tambah tidak menjamin lagi itu orang untuk berkesadaran. Iya, Dengan karena adanya gini. agama saja tidak menjamin, apalagi tidak adanya agama. Iya, jadi gini, agama dulu dengan agama sekarang beda. Karena orang dulu itu agama itu benar-benar digunakan untuk yang sebenarnya. Ini yang beda orangnya apa agamanya? Kalau kita membicarakan sekarang ya, jadi gini, orang itu dengan adanya agama biar terarah. Tujuan agama, Iya. Tapi jangan dijadikan agama itu menjadi suatu komunitas, gitu. Kowe nek enggak agama iki engko ning kono kleru. Padahal kita mau dapat pengetahuan dari mana, mau kau Jawa kayak mau kau agama apapun, welcome. Kita jangan membatasi lingkup ruang kita untuk mengetahui tentang adanya kehidupan ini. Kita mau ke Islam boleh, nggak masalah. Kita ke Jawa boleh. Kita ke Katolik boleh. Oh Bunda atau apa Buddha atau Hindu boleh. Bebas kita menerima pengetahuan. Nah itu nggak salah kok, baik kok. Mengajarkan pengetahuan kebaikan. Yang jadi masalah itu ketika manusia membeda-bedakan satu dengan yang lain. Akhirnya kita bukan makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi kita hanya dikuasai oleh satu golongan yang akhirnya menganggap yang lain itu beda. Nah terus hal seperti itu kan akan menjadi suatu perselisihan, perpecahan hingga mencapai pada titik peperangan. Iya, betul. Nah itu. Nah itu mindset manusia telah menyalahartikan agama. Iya. Saya ingat perkataan Gus Dur Gitu. bahwa kita itu sebenarnya banyak yang menuhankan agama. Nah, akhirnya menjadi mindset itu tadi. Terus akhirnya menjadi merasa benar, merasa paling suci, dan agama yang lain salah, ya kan gitu kan. Saya tidak punya agama apapun, karena saya sifatnya universal. Bahkan Jawa pun yang begitu aja saya anggap ini kan keliru kan gitu kan. Karena ya jangan kita membatasi ruang lingkup kita untuk memahami alam semesta ini, memahami kehidupan ini. Kalau kita membatasi itu, ya ilmu kita hanya sebatas itu, nggak akan berkembang, kan gitu. Lingkup kita itu hanya sempit saja. Makanya kan kita harus bijak dalam menyikapi hidup ini. Kita diberikan otak harus berpikir dengan nalar, dengan akal sehat. Kita diberikan hati untuk mempunyai perasaan, gitu, merasakan apa yang orang lain rasakan, merasakan apa yang kita rasakan sendiri, merasakan apapun yang ada yang menjadi keadaan dunia alam semesta ini. Nah dari itu ketika kita bisa melatih kecerdasan, bisa melatih kesadaran diri kita dengan perasaan, maka orang akan menemukan yang namanya kebijaksanaan.
Kita menyalahkan orang lain dengan hal yang merasa paling benar misalkan, itu kan nggak bijaksana, kan gitu kan. Seharusnya kita itu kan jangan membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Semua ini kita sama-sama dari satu sumber yang sama. Tapi dengan keberadaan kepercayaan itu seolah-olah kita berasal dari sumber yang berbeda. Padahal kita diciptakan pada sumber yang sama. Kita ya sama-sama makan nasi, kita sama-sama menghirup udara. Nah itu. Makanya kan ya jadi Jawa pun ya ojo terlalu ngono kan. Makanya yang ngono ojo ngono kan. Jadi ya kita harus bisa berpikir luas, berpikir lebih fleksibel, jangan kaku menjadi orang kan gitu kan, jangan kolot sebagai orang manusia primitif kan gitu kan. Kita itu kan alam semesta, itu tidak bisa dibatasi hanya satu keyakinan atau satu kepercayaan. Untuk menjangkau alam semesta ini kan di sana tuh ada kehidupan berapa dimensi, berapa galaksi. Bayangkan kalau kita hanya dibatasi oleh salah satu kepercayaan saja, ya kita kemampuannya hanya segitu saja gitu kan. Oke. Kalau ngomong tentang kesadaran ya, apakah menurut Mas Tinus itu kesadaran itu sesuatu hal yang harus dicapai, ataukah sebenarnya kesadaran itu sudah ada sejak lama dalam diri manusia? Kesadaran itu dibangun. Kalau orang dari lahir kita punya kesadaran, berarti orang lahir sudah pintar apa-apa kan gitu. Kesadaran itu kan kemampuan manusia untuk memahami, entah itu di dalam diri, entah di luar diri kita. Kemampuan manusia untuk memahami sesuatu. Nah, dengan memahami sesuatu itu kita akan mendapatkan yang namanya pengetahuan. Gitu. Dari pengetahuan ini akan membawa kita pada yang namanya kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan. Karena tahu selah jalan hidup itu yang sebenarnya bagaimana. Tahu arah. Gitu kan. Kalau kita mempunyai banyak pengetahuan itu kan tahu arah. Gitu. Tujuan urip nggopo, tujuanku hidup itu bagaimana, dan untuk apa. Kan gitu kan. Jangan hanya menuruti keinginan tubuh. Keinginan tubuh kan hanya wadah yang dibuat dari generasi reptilian. Tapi kita pelajari ilmu cahaya tadi. Pengetahuan cahaya. Kita berasal dari cahaya, atom. Butiran cahaya, starseed. Maka kita harus bisa memahami diri kita sebagai jiwa. Ketika kita bisa memahami jiwa kita, ya secara fisikly kita akan terawat juga. Tapi kebanyakan kejadian sekarang orang mengubah sifat tubuhnya atau sifat hewannya hanya untuk menikmati tubuhnya, menuruti apa yang dinikmati tubuhnya, menuruti apa yang dinikmati oleh sifat hewannya, tetapi tidak bisa menikmati dirinya sebagai jiwa. Gitu. Makanya kan di mana orang belum bisa mengenal jiwanya, ya kita nggak akan bisa mengenal jati diri kita sebagai manifestasi Tuhan Sang Semesta itu sendiri. Makanya itu kan kesadaran itu kan perlu dibangunkan, dibangkitkan, atau bahasanya awak kening. Tangi ayo bangun, ayo bangun. Nah kalau sudah bangun kan sadar ini. Kalau sudah sadar kan manusia tidak seenaknya sendiri. Gitu. Memang dari kecil kita itu sudah dilekatkan banyak identitas, sudah banyak diberi mungkin ya doktrin-doktrin dan sebagainya. Jadi akhirnya itu kesadaran kita akan tertutupi, terhijab. Makanya itu tadi, betul katanya Mas Yunus, harus perlu dibangkitkan. Karena gini Pak, resiko bagi orang yang tidak menguatkan kesadaran itu adalah dampaknya adalah karma.
karma itu tidak terjadi pada diri kita, bahkan keturunan kita. Karma yang dialami keturunan kita itu menjadi beban kita. Ketika manusia tidak segera membangunkan diri untuk mencapai kesadaran, maka selamanya karma itu akan menjadi jurang yang paling dalam. Ketika kita tidak bisa mendidik anak keturunan kita mencapai kesadaran, itu akan menjadi beban kita selamanya. Tetapi sebaliknya, ketika kita bisa membangunkan diri kita untuk mencapai kesadaran, kemudian kita arahkan pada anak cucu kita, ini akan menaikkan derajat kita, meringankan beban tanggung jawab kita. Hidup itu kan berdharma, tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita jalani. Makanya kesadaran itu sebenarnya untuk meminimalisir atau mengurangi efek karma buruk, kan gitu. Tetapi ketika manusia tidak mau membangkitkan kesadaran itu, dia akan membudidayakan karma dan itu akan menjadi beban hidupnya. Ketika anak cucunya itu mengalami perilaku yang tidak mencerminkan budi pekerti atau keadaban, itu akan menjadi beban orang tua. Bahkan anaknya juga kena.